Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, insyaallah untuk materi kita di hari ini yaitu materinya tentang meneladani perilaku Khalifah Utsman bin Affan. Nah ya, jadi masih tentang meneladani kisah sahabat Rasul ya. Nah baiklah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja mulai ya materi kita, yaitu tentang meneladani perilaku Khalifah Utsman bin Affan. Nah ya, Utsman bin Affan itu terkenal dengan kedermawanannya. Nah, Alkisah setelah Abu Bakar As-Siddiq mengabarkan keislamannya dan menjelaskan bahwa dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Utsman bin Affan pun langsung memeluk agama Islam. Dia menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oleh sebab itu, Utsman bin Affan mendapatkan gelar Zunnur Ain, nah ya, atau pemilik dua cahaya. Nah, orang-orang kafir Quraisy sangat menyayangkan keislamannya, karena dengan hadirnya Utsman bin Affan, kekuatan kaum muslimin bertambah. Nah ya, sebagai seorang saudagar yang kaya raya, Utsman bin Affan tidak sungkan-sungkan untuk membantu perjuangan agama Islam. Suatu hari Utsman bin Affan hendak melakukan perniagaan. Ribuan unta dan barang dagangannya pun beliau persiapkan. Pada saat yang bersamaan, kaum muslimin hendak melakukan berjihad melawan orang Quraisy, dan Utsman bin Affan mengurungkan niat dagangnya. Dia menyumbangkan semua barang dagangannya untuk keperluan kaum muslim. Nah ya, walaupun dermawan, Utsman bin Affan itu tidak pernah sombong. Malahan dia itu selalu hormat dan sayang kepada semua orang. Nah, selain daripada itu, Utsman bin Affan pun terkenal yaitu dengan sikapnya yang teliti dan hati-hati. Ya, nah dikisahkan bahwasanya penyebaran Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan semakin meluas ya. Dia yaitu sebagai khalifah yang paling lama ya daripada Abu Bakar. Abu Bakar itu menjabat sebagai khalifah 2,3 tahun ya, dan sedangkan Umar bin Khattab itu 10 tahun. Nah, Utsman bin Affan memimpin selama 11 tahun hingga beliau berusia kurang lebih 70 tahun. Walaupun sudah sepuh, Utsman bin Affan tetap teliti dan berhati-hati. Suatu hari beliau mendapatkan laporan dari para tentara bahwasanya pengajaran Al-Quran di berbagai wilayah berbeda-beda. Al-Quran pun ditulis dan diajarkan sesuai dengan bahasa dan dialek masing-masing daerah ya. Akibatnya bacaan Al-Quran menjadi beraneka ragam. Mendengar kabar demikian, Khalifah Utsman segera memerintahkan kepada para tentaranya untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang berbeda-beda itu. Khalifah pun meminta mereka membakarnya. Dia lalu meminjam mushaf asli Al-Quran yang tersimpan di Hafsah, putri Umar bin Khattab, yang mana putri Umar ini dinikahi oleh Nabi Muhammad. Diperbanyaklah mushaf itu menjadi 5 mushaf. Utsman bin Affan melarang siapapun menulis ayat-ayat Al-Quran kecuali sesuai dengan mushaf itu. Mushaf pada masa Utsman tersebut dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Hingga sekarang mushaf Utsmani tetap dipakai kaum muslimin. Nah, andaikan Utsman bin Affan tidak membakar tulisan-tulisan Al-Quran yang beraneka ragam, niscaya mushaf Al-Quran yang sampai ke tangan kita akan berbeda-beda isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Pemeliharaan Al-Quran tersebut tentunya melibatkan kita semua.
Oleh karena itu kita harus tetap rajin mempelajari dan mendalami Al-Quran. Nah anak-anak sekalian, selain daripada itu, Khalifah Utsman bin Affan itu seorang yang visioner ya, atau orang yang selalu berpikir jauh ke depan. Nah ya, singkat cerita, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini ada seorang panglima perang ya, saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ya, pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah menyarankan untuk mendirikan armada laut. Tujuannya supaya penyebaran Islam tidak terpusat di wilayah Arab saja. Khalifah Utsman menyetujuinya. Akhirnya ribuan kapal laut pun dibuat oleh tentara yang dipimpin Muawiyah. Khalifah Utsman seorang visioner ya. Nah bahwasanya beliau itu selalu berpikir jauh ke depan. Kaum muslimin harus siap mengarungi lautan demi penyebaran Islam. Andaikan dia tidak memberikan izin kepada Panglima Muawiyah, belum tentu Islam akan menyebar ke penjuru dunia dengan cepat, termasuk ke wilayah kita ya, yaitu Indonesia. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita menjadi muslim ya di negara kita, yaitu di Indonesia. Itulah kisah tentang Khalifah Utsman bin Affan ya. Nah, semoga kita dapat meneladani perilaku beliau, yang mana beliau itu seorang yang dermawan ya. Lalu beliau itu selalu berpikir ke depan, dalam artian memiliki cita-cita yang luar biasa ya, dan juga selalu bersikap teliti dan hati-hati ya, seperti itu. Nah baiklah anak-anak sekalian, untuk tugasnya silahkan kalian perhatikan. Nah ini tugas kalian hari ini, silahkan kalian kerjakan. Apabila sudah selesai maka jangan lupa didokumentasikan dan kirimkan ke Bapak ya. Oke, nah itu saja barangkali untuk materi kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, itu saja barangkali. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.